lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun dengan tim multimedia mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Tetap stay at home, jaga jarak dengan sesama agar tidak tertular dan tidak menularkan virus yang sangat berbahaya ini. Tapi kalau dengan sesama kita menjaga jarak, kita juga harus perhatikan sampai tidak punya jarak, no distance for God. Sehingga kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka kreativitas yang kita miliki akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sapaan rohani kita hari ini dan selanjutnya akan diisi dalam rangka memahami Yesus Kristus sebagaimana disaksikan dalam Alkitab. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab ini adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian dituliskan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Dengan belajar Alkitab kita sedang mempersiapkan diri memberi pertanggungjawaban bagi orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada bagi kita. Karena pengharapan itu kan menimbulkan gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Maka mereka mempertanggungjawabkan. Tapi kita harus memberikannya dengan lemah lembut dan juga dengan hormat. Demikian Petrus menganjurkannya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Dengan demikian kita juga sedang menunaikan amanat agung, yakni memberitakan Injil sampai ke ujung dunia hingga kedatangan Yesus yang kedua. Tapi nggak usah pergi ke Afrika, nggak usah pergi ke Amerika. Di tempat kita sekarang dengan berpikir secara global tapi bertindak secara lokal, berpikir tentang pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia tapi memberitakan Injil di lokal, di mana kita akan mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Seri yang kedua hari ini adalah mengisahkan janji Tuhan dan bangsa Israel sebagai kendaraan yang membawa pengharapan itu. Jadi kita akan membahas bagaimana janji Tuhan tentang pengharapan kita dan bagaimana bangsa Israel dipersiapkan sebagai kendaraannya. Saudara-saudara, sebagaimana di bagian pertama Senin kemarin 11 Mei kita membicarakan bagaimana manusia mengalami kematian sebagai upah dari dosa itu. Disimpulkan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sebagaimana dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam dan Hawa, ya, demikian juga maut atau kematian. Sehingga kematian itu adalah peristiwa yang menyusul di tengah-tengah manusia, bukan rencana Tuhan. Itu yang ditulis oleh Paulus juga dalam Roma yang kelima ayat yang ke-12. Sehingga kematian yang seharusnya kita akan menuju ke neraka. Karena neraka kan dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi kalau kita menjadi pengikut iblis dan tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita juga akan menuju ke dalam situasi yang paling susah itu, yaitu neraka. Coba bandingkan dengan Matius 25 ayat yang ke-41. Akan tetapi oleh karena kasih karunia Allah akan dunia ini, kasihnya akan manusia yang sedang menuju kebinasaan itu. Kan itu yang diuraikan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
maka dia memberikan anaknya, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ingatkan tadi bahwa kebinasaan itu adalah di tempat yang disiapkan untuk para iblis di Matius 25 ayat yang ke-41. Di dalam peristiwa Taman Eden, Tuhan melihat semuanya ini dengan pemberontakan Adam dan Hawa. Maka mereka sedang menuju kebinasaan itu, tapi belas kasihan Tuhan lebih besar dari hukuman yang diberikannya. Maka serentak dengan penghukuman kepada sang ular tua, kepada iblis itu, maka kepada iblis juga dijanjikan adanya pertempuran. Bagaimana Allah akan merebut kembali manusia dari cengkramannya. Itu yang dikatakan dengan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan perseteruan antara keturunannya denganmu. Ya, di mana keturunan anak manusia itu akan menghancurkan kepalamu, sekalipun pernah engkau sempat memabut tumitnya, tapi tidak akan mematikannya, justru kepalamu akan dihancurkan. Janji Tuhan itulah yang diberikan sebagai permusuhan antara iblis, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh senang atau tidak boleh bersama-sama dengan iblis. Siapa yang ada bersama-sama dengan iblis atau bergaul dengan iblis, iblis dia akan terus gelisah di dalam hidupnya, karena kehidupannya pun akan menggelisahkan orang lain. Karena Tuhan telah menubuatkan tidak ada pertemanan, tapi adalah bagaimana kita memusuhi iblis. Apalagi masih banyak orang yang mau menggunakan kekuatan iblis melalui para dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Diingatkan kepada kita, Tuhan mengadakan permusuhan. Dan permusuhan yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu akan terlaksana dan telah terlaksana dalam peristiwa penyalipan di Golgota, di mana anak manusia itu akhirnya memikul semua dosa itu dan mengalahkan sang iblis. Itu sebabnya dalam setiap renungan menyangkut masalah kematian dan kebangkitan Kristus, selalu saya katakan kematian dan kebangkitannya mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Dan itulah pada hakikatnya, karena kematian, kebangkitan Yesus Kristus adalah kekalahan terhadap sang ular itu, dan sekaligus juga pembebasan, kelepasan akan orang-orang yang percaya. Maka laga yang dimaksudkan antara iblis dan anak manusia adalah perebutan manusia sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Allah dan diselesaikan di di Bukit Golgota melalui penyalipannya. Rencana penyelamatan inilah yang sangat panjang ini membentang di sepanjang Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, di mana dari kitab Taurat dituliskan awalnya dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 dengan kitab-kitab Musa yang sangat terkenal, Ulangan 18 ayat 18, yang kadang-kadang diklaim oleh agama lain seolah-olah itu adalah nubuatan bagi nabi lain. Padahal dengan tegas Musa menubuatkan tentang Mesias yang akan datang dari bangsa Israel yang mirip dengan dia, bahkan lebih dari dia, karena melakukan berbagai tanda ajaib. Maka kitab Taurat yang panjang itu adalah berisikan tentang penyelamatan Tuhan, dan bangsa Israel dibuat menjadi kendaraan. Jadi rencana Allah itu konkret di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah dunia, melalui satu bangsa yang dipilih. Ya, jadi bukan hanya di kitab Taurat, tapi juga di kitab nabi-nabi, di mana para nabi menyuarakan firman Tuhan, meluruskan kembali tentang pengharapan tentang Mesias yang akan datang. Bahkan tanda-tanda Mesias itu juga semakin jelas dari nabi yang satu ke nabi yang lain, dan semakin dekat, semakin nyata nubuatan-nubuatan tentang nabi itu. Tidak kalah juga dengan kitab-kitab sastra, di mana tergabung dalam kitab Mazmur, ada juga Amsal, ada Kidung Agung dan yang serupa dengan itu. Mereka juga menggambarkan
bagaimana pengharapan manusia akan mesianis, dan bagaimana kitab itu juga digunakan Tuhan mau menyatakan kedatangan Mesias yang akan datang itu. Dan semua kitab itu ada di tengah-tengah bangsa Israel sebagai kendaraannya. Bagaimana rencana Tuhan akan jadi di tengah-tengah bumi ini, di mana manusia akan diselamatkan sepanjang masa, maka bangsa Israel sebagai kendaraannya. Maka bangsa ini dipilih. Itu sebabnya dikatakan, aku yang memilihmu dari antara bangsa-bangsa yang ada. Bukan karena kau kuat, bukan karena kau hebat, bukan karena kau benar, tapi karena Tuhan berkenan memilihnya. Dan bangsa ini dipersiapkan sebagaimana rencana Tuhan. Kadang-kadang disitulah persoalannya. Mereka tidak sadar kalau mereka adalah merupakan bangsa yang dipilih Tuhan untuk membawa rencananya di tengah-tengah dunia. Maka kadang-kadang mereka bertindak sebagai subjek, seolah-olah mereka dipilih Tuhan dengan hak-hak istimewa tanpa ada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bangsa Israel. Bangsa ini juga dikuduskan. Dikuduskan secara fisik juga mereka dikuduskan, dengan makanan juga mereka dikuduskan, dengan hari-hari yang kudus juga mereka dikuduskan, supaya mereka nyata sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan semua pengudusan itu adalah merupakan suatu tanda kalau Allah ada bersama dengan mereka. Itu sebabnya misalnya seperti sunat. Sunat itu merupakan simbol perjanjian bagaimana Allah mau bekerja sama dengan mereka. Bagaimana Allah mau memanfaatkan, menggunakan mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai kendaraan Allah untuk membawa rencananya di tengah-tengah bumi ini. Tapi sayang, Israel kadang-kadang tidak menyadari ini. Mereka bertindak di luar apa yang Tuhan rencanakan. Tapi kesetiaan Tuhan terus menjaga, mengawal, memelihara bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel ini jatuh bangun dalam pengharapan, namun Tuhan tetap membimbing, mengangkat mereka, mengarahkan mereka, bahkan menghukum mereka. Karena hukuman bagi Tuhan bukan sebagai satu kebencian, tapi hukuman dari Tuhan adalah bagaimana kita melihat kesalahan kita supaya kita makin diperbaiki. Bangsa ini pernah dihukum sampai dibuang lagi ke Babilonia 70 tahun dulu. Kenapa? Karena mereka lari dari konsep perjanjian itu sebagai bangsa yang dikuduskan, sebagai bangsa yang dibuat mengemban tugas dan amanah di tengah-tengah dunia ini. Mereka seringkali tidak setia, maka dihukum. Tapi meskipun dihukum, janji Tuhan tidak pernah dicabut dari mereka. Sehingga jatuh bangunnya bangsa Israel adalah dengan membawa pengharapan akan Mesias yang akan nanti lahir di tengah-tengah bangsa itu, meskipun akhirnya mereka tidak kenal siapa Mesias itu. Saudara-saudara, pengharapan mesianis di tengah-tengah bangsa Israel, mereka menjadi sebagai kendaraan sampai kedatangan Kristus. Sama juga dengan gereja. Gereja merupakan satu persekutuan yang dipilih, yang dikuduskan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kolose ketiga ayat yang ke-12, kamu adalah bangsa yang saya pilih, katanya, yang dikuduskan dan yang dikasihi. Ya, tapi kita kan bukan hanya dipilih dari tengah-tengah dunia ini begitu saja. Harusnya kita bertanya, untuk apa kita dipilih, untuk apa kita dikuduskan, dan untuk apa kita dikasihi? Atau adakah kita merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan? Apakah kehadiran kita sebagai warga jemaat, sebagai orang Kristen karena kebetulan saja? Tergantung memang sih, tergantung. Tapi setiap orang yang percaya, yang merasakan pemilihan itu, dia akan merasa beruntung seperti bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dia akan merasa beruntung seperti Daud yang dipilih dari tengah-tengah penggembalaan. Karena Allah, Sang Kreator itu, telah memilih, mempersiapkan kita, dan dikasihi untuk tujuan tertentu dalam sebuah persekutuan yang dinamakan gereja yang kudus dan am. Maka sebagaimana bangsa Israel menunaikan tugasnya, kita juga sebenarnya harus menunaikan tugas sebagai imamat orang percaya. Artinya, semua orang yang percaya harus merasakan panggilannya, mensyukuri panggilannya,
dan juga mengaplikasikan panggilannya di tengah-tengah dunia, sehingga kita tidak hanya memiliki panggilan itu dan menggunakan sesuka kita, karena kita bukan sebagai subjek, kita adalah objek di tangan Tuhan. Subjek itu adalah Tuhan yang mengatur, yang memilih, menguduskan, memelihara kita sepanjang kita setia di dalam tugas dan panggilan itu. Itu sebabnya sebagai orang Kristen harus juga ditumbuh kembangkan dalam pengertian sebagai gereja, sebagai warga jemaat yang menjadi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Bahkan juga sebagai anggota tubuh yang harus merasakan persekutuannya. Bahkan sebagai pengantin wanita yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, serta mengajak semua orang supaya hidup di dalam keselamatan itu. Sebagaimana bangsa Israel dipilih dalam rencana Tuhan, gereja juga dipilih untuk rencana Tuhan, bahkan menyongsong kedatangannya untuk kedua kalinya, sampai kita nanti bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang percaya kepadanya, masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya rencana dalam persekutuan kita. Mari kita tunaikan di dalam kesetiaan, kerendahan diri, dan penyerahan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia akan